Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dari mata kuliah HSD, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu otomatisasi irigasi angkat berbasis Internet of Things dengan pengendalian adaptif sensor kelembaban tanah dan ketinggian air untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Kelompok kami terdiri dari 3 anggota, yaitu Muhammad Lutfi Imam, Nasyur Nazir, dan juga Mutmainah. Untuk outline pembahasan kami kali ini terdapat 2 pembahasan, yaitu rancangan final, deployment diagram, komponen diagram, rancangan skematis, dan juga trailer. Untuk rancangan final akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Mutmainah. Kepada Mutmainah dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Jadi di sini saya akan menjelaskan rancangan final hardware. Jadi gambar ini merupakan hasil rancangan dari sistem lift irrigation yang akan dibangun. Sistem ini menggunakan sensor water level, sensor kelembaban tanah, motor DC, dan ESP32. Sensor water level dipasang pada parit yang berada di samping lahan persawahan yang lebih tinggi. Digunakan untuk mengukur ketinggian air pada parit. Sedangkan sensor kelembaban tanah dipasang pada lahan persawahan yang akan menggunakan sistem lift irrigation. Sensor ini digunakan untuk mengukur tingkat kelembaban tanah pada lahan tersebut. ESP32 digunakan untuk menerima input dari sensor dan mengirimkan outputnya ke database. Data yang dikirimkan ke database akan ditampilkan melalui aplikasi layan, lalu digunakan motor DC untuk menggerakkan sistemnya secara otomatis. Sistem ini akan menyala ketika sensor water level dan mengirimkan sinyal bahwa air di parit sudah rendah, dan sensor kelembaban tanah mengirimkan sinyal bahwa kelembaban tanahnya rendah. Sistem lift irrigation akan mengangkat air dari irigasi ke parit lalu mengalirkannya ke persawahan. Next. Next. Lalu selanjutnya rancangan final software. Gambar ini merupakan gambar high fidelity prototype aplikasi yang akan disambungkan ke alat nantinya. Irigasi yang menggunakan sistem lift irrigation akan ditambahkan pada halaman tambah irigasi dengan mengisi nama irigasi dan nomor seri dari alat yang digunakan agar alat dan aplikasi saling terhubung. Setelah itu, sensor mengambil data secara real time dan dikirimkan ke database melalui SP. Aplikasi akan mengambil data ini untuk melakukan pengambilan keputusan. Pada halaman utamanya berisi daftar irigasi yang sedang menggunakan sistem lift irrigation tersebut, lalu berisi informasi-informasi seperti kelembaban tanah dan ketinggian air. Jika data kelembaban tanah dan ketinggian air sudah di bawah rata-rata, maka secara otomatis aplikasi akan mengirimkan perintah agar alat mulai dijalankan. Alat akan mengangkat air dan mengalirkannya. Pengaliran air ini dapat dialirkan secara otomatis maupun manual melalui aplikasi. Terdapat juga halaman riwayat untuk melihat semua riwayat pengaliran air pada semua irigasi. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Lutfi Imam. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang deployment diagramnya. Di sini ada beberapa note. Yang pertama itu ada dari mobile aplikasinya sendiri, yang di mana mobile application ini menggunakan Flutter application yang nantinya kliennya akan terhubung dengan Lift Irrigation System App. Lalu eh, aplikasi ini tersambung dengan hardware. Hardware ini sendiri memiliki dua bagian lagi, yaitu sensor ketinggian air dan sensor kelembaban tanah. Hardware ini terhubung dengan cloud server Google Cloud, yaitu Firebase Database dan REST API yang terhubung menggunakan HTTPS. Dari data yang terkirim ke cloud server akan diteruskan ke aplikasi dengan menggunakan HTTPS. Next. Lalu di sini ada komponen diagram. Di sini terdiri dari front end application, back end, dan juga layan sistemnya sendiri. Jadi dari bagian front end terdapat mobile app-nya, mobile app lift irrigation system yang terdiri dari view, controller, dan klien, yang dimana controller ini terhubung dengan REST API pada back end di bagian cloud server. REST API terhubung dengan controller dan controller terhubung dengan database, yang dimana database ini menangkap dua data, yaitu entity ketinggian air dan entity kelembaban tanah. Lalu eh, back-end-nya ini terhubung juga dengan layanan sistem atau hardware-nya, yang dimana sudah memiliki modul WiFi
yang nantinya data akan dikirim secara real time ke database. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang skematis rancangan. Di sini terdapat dua gambar, yaitu bagaimana gambar ilustrasi skematis rancangan dan juga komponen-komponen yang digunakan. Jadi, gambaran lift irrigation ini bekerja yaitu pada saat sensor kelembapan tanah dan juga sensor ketinggian air akan mendeteksi kekeringan. Nah, pada saat dideteksi kekeringan, maka katrol otomatis akan menyalurkan air dari rendah ke bagian tinggi. Selanjutnya adalah Trello. Di sini pertama terdapat produk backlog, yaitu kegiatan yang akan kami lakukan yang pertama dari tinggi, sedang, dan juga rendah. Ini tergantung dengan tingkat kesulitan yang kami alami, yaitu untuk tingkat kesulitan tinggi, yaitu untuk mengukur ketinggian air, mengukur kelembapan tanah, mengintegrasikan sensor dengan aplikasi, pengujian sistem lift irrigation, integrasi motor dengan ESP, dan juga membuat katrol air. Untuk tingkat sedang, yaitu membuat halaman history, membuat halaman beranda, dan juga membuat halaman daftar layan sistem. Untuk tingkat rendah yaitu membuat laporan dan juga membeli peralatan alat dan bahan. Kemudian untuk sprint 1 kami akan membuat halaman daftar lain sistem, membuat beranda aplikasi, membeli alat dan bahan, dan juga membuat katrol untuk air. Selanjutnya, sekian presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.